Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Kebobrokan yang ada di sekitar pemerintahan saat ini itu semakin lama semakin ditampakkan ya kepada kita. Ini permasalahannya cuma seperti ini saja. Apakah kita mau melihat ini sebagai masalah atau kita itu tidak mau melihat ini sebagai masalah? Apabila kita membuka mata lebar-lebar, ini adalah permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi akan menjadi heran apabila ada orang-orang yang tetap membela terhadap kebobrokan-kebobrokan yang terlihat. Misalkan diantaranya apa? Diantaranya kemarin tuh si Ade Armando ya, yang pada akhirnya dipolisikan oleh 40 ormas Islam, yang mana bukan kebetulan Ade Armando ini adalah orangnya Joko Widodo. Kemudian si Abu Janda tuh orangnya Jokowi juga, pernah dekat sama NU. Si Grace Natali itu dipermasalahkan. Apa permasalahannya di situ? Permasalahannya adalah mereka itu orang-orang yang secara tidak tahu malu bisa dan tega memakai isu agama untuk membela kepentingan orang yang mereka bela. Dalam hal ini adalah Joko Widodo. Kemudian apalagi yang dilihat? Teddy ya. Ini dipermasalahkan juga. Dan bukan kebetulan juga Teddy ini yang mengangkatnya siapa? Jokowi juga. Jadi ini di sekeliling itu saja, ijazah palsu, masalah si Teddy, kemudian permasalahan si Ade Armando, itu di sekitar itu. Dan sekarang sudah ditampakkan kepada kita, permasalahannya itu permasalahan ya gay. Ya, itu saya kemarin kena teguran tuh gara-gara yang terakhir terlalu keras itu. Jadi harus sedikit agak halus ngomongnya sekarang itu ya, dalam permasalahan si Teddy ini. Aduh, YouTube ini ada-ada aja. Si Teddy ya, itu urusannya sama siapa? Sama Jokowi. Kemudian masalah agama urusannya sama si Jokowi lagi. Urusan ijazah yang mana di belakangnya ada abuse of power, di belakangnya ada ketidakprofesionalan penegak hukum, itu juga ada urusnya di Jokowi lagi. Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan biang masalah dari negara ini adalah Jokowi. Itu saya kira tidak tidak berlebihan ya. Nah, kalau si Jokowi ini sudah tereliminasi, baru kita nanti akan bisa melihat penyakit-penyakit yang lain. Nah, kalau sekarang itu yang paling parah udah si orang itu ya. Nah, ini ada perbincangan mengenai betapa beraninya Pak Amin Rais di dalam mengangkat permasalahan ini, karena ini sudah menjadi masalah umum, tetapi tidak ada orang besar yang berani berbicara seberani Pak Amin. Itu yang menjadi permasalahannya. Maka ya saya sudah membahas permasalahan ini agak banyak begitu. Ala kulihal, perkataan Pak Amin ini perlu untuk diapresiasi. Nah, kita akan mendalami hal itu dari perbincangannya Pak Refli Harun dengan beberapa narasumbernya ya. Kita saksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Jadi berapa orang yang sudah ikut Prabowo ya? Jadi saudara sekalian, saya juga mau ikutan Tuh, ada suaranya nggak ya? Bertamu. Memiliki tamu, punya tamu, 2 orang dari Partai Umat, ya, M-nya double ya. Pertama adalah sekretaris Majelis atau Dewan Syuro. Majelis Syuro. Majelis Syuro Partai Umat. Nama lengkapnya Idris Sambo ya, tapi lebih dikenal dengan Ustadz Sambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum Luar biasa. Oke. Ya, ada juga Sambo yang bagus ya. Yang kemana kan Freddy. Kedua adalah Sekretaris Jenderal Partai Umat, Taufik Hidayat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini walaupun tampangnya jenggotnya tinggi, panjang-panjang, ternyata lebih muda semua dibandingkan saya. Saya menang bulan dari Ustadz Sambo, ya kan? Ustadz Sambo kelahiran Juli, saya Agustus, ya kan? Sudah Agustus, Juli, saya Januari. Kalau Sekjen 78 luar biasa, sebaya dengan SBY ya. 78. Tiba-tiba kok saya merasa tua. Tadi ada kesini mantan ketua BPK, ternyata kelahiran tahun 71, ya kan? Padahal ketua BPK-nya 2019-2022. Jauh. 47 tahun ketua BPK dia ya.
Firman Agung Sampurna ya. Sebentar, masa SBY 78 ya kok? Masih muda berarti kok. SBY mana maksudnya ini? SBY 78 ya? Ah, masa sih? Juga. Ridho Rahmadi ketua umum Partai Umat baru 40-an tahun juga. 40. Hah? Iya, baru 40. Baru 40 tahun TikTok gitu. Iya. Karena terlalu banyak bergaul sama orang tua kelihatan tua jadinya. Pusing dia bikin partai. Iya, mikirin partai pusing dia. Jadi saudara sekalian, ini biar klarifikasi ya. Saya dihubungi oleh ketua umum Partai Umat. Rupanya dia membutuhkan waktu, tempat untuk klarifikasi. Bukan karena saya melakukan kesalahan, karena kebetulan media ini sering sekali dipakai oleh Partai Umat. tapi artinya ini terbuka bagi siapapun ya. PKS pernah di sini, PKB pernah di sini, kemudian Golkar ya pernah di sini, kemudian Gerindra aja pernah di sini, Demokrat di sini, Nasdem juga di sini. Jadi pernah ya. Rasanya bahkan ketua Masinton juga pernah di sini. Jadi pernah semua sih rasanya partai politik ya. PSI pernah belum? Dia agak belok-belok berani-berani nantang Jokowi, ya kita undang. Tapi kalau dia pro penguasa, malas kita ngundangnya ya kan. PSI enggak berarti. Jadi mental sebagai channel oposisi itu begitu ya. Karena kita bagian dari nahi mungkarnya. Iya. Amar ma'rufnya penguasa ya kan, kita bagian dari nahi mungkar. Karena kalau nggak diingatkan jadi amar ma'ruf jadi bahaya ya kan, seolah-olah amar ma'ruf tapi bagikan BLT kan. Yang uang rakyat diakui sebagai seolah-olah bantuan dia gitu. Jadi bukan amar ma'ruf, amar mungkar jadinya. Amar mungkar jadi sobat era sekalian, tadi kita sudah mendengarkan kan apa yang disampaikan oleh Pak Amin ya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, kelahiran 43 Pak Amin. Sama 44. 44. Yakin 44? Iya, 44. 82 sekarang. Oke, Amin Rais. Saya cek nih. 26 April 44. Oke, benar ya, 26 April 44. Enggak salah kalau sekretarisnya bilang begitu ya. Berarti kalau ibu saya masih hidup, dia akan 8 Juli ini akan 83 tahun ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya ya. Amin. Dan mengampuni dosanya. Amin. Kemudian kita sudah mendengarkan tadi ada poin-poin yang barangkali penting digarisbawahi ya. Jadi soal rumor, kemungkinan kisah Nabi Lut, kemudian ya saya sih nggak mau mengatakan, tapi secara jelas dia menyebut Teddy gay gitu ya, gitu. Kemudian lalu mengaitkan bahwa posisi Teddy ini berbahaya ya, tentu berbahaya, hablum minannas dan hablum minallahnya mungkin ya. Nah secara singkat, tapi terus terang karena ini wilayah sensitif kan, maka kita membutuhkan sebuah klarifikasi dua belah pihak. Oke. Nanti kalau misalnya ada pihak lain Komdigi mau protes, ya silakan saja, nggak apa-apa dia menyampaikan perspektifnya. Nah tapi ini perspektif yang disampaikan oleh Partai Umat. Dan pertama-tama tentu orang yang paling berhak menginterpretasikan kata-kata Pak Amin itu ya sekretarisnya di Partai Umat. Walaupun ketika dia bicara begitu tidak dalam kapasitas sebagai ketua Majelis Syuro atau dalam kapasitas itu. Ya, tapi kita kan sering diskusi Mas. Oke, jadi karena kita sering diskusi ya artinya ada tahulah yang kita ininya ya, gitu okay. loh. Silakan latar Ustaz. Belakangnya tahu. Oke, silakan Ustaz Sambo, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Refli udah diundang di podcastnya ini. Waduh, kita terima kasih banget nih bisa berbincang-bincang, juga bisa ya memberikan penjelasan lah. Kan pernyataan Pak Amin ini kan kontroversi ya. Kontroversial ya. Kontroversial. Nah, tapi kita kan banyak orang ya di dua sisi lah ya, kan memandang ini baik, ada yang mengatakan ini sebenarnya fitnah kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kan ini bukan ujuk-ujuk. Pak Amin ngomong gini kan bukan ujuk-ujuk sebenarnya. Ya, pertama memang rumor, 3 hal yang bisa saya catat ya. Mengapa Pak Amin ngomong ini. Pertama sebenarnya dari sisi rumor ya. Dan rumor pasti ini udah rahasia umum. Semua orang udah pada tahu lah cerita ini kan dari 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu sudah mulai ramai.
Iya. sudah banyak membicarakan ini. Cuman Iya. yang lain nggak berani ngomong tegas begini. Iya. Pak Amin tanpa tedeng alek-alek memang Iya. track record beliau begitu, ya, terang gitu kan, jelas supaya tidak bisa misinterpretasi kan. Oh, gitu. ini saya sering dimarahin oleh penonton, tapi saya tergelitik untuk ngasih contoh tentang raja dan anak kecil. Jadi suatu saat raja itu ingin mencari baju yang terbaik. Datanglah para penjahit di seluruh negeri kan. Nah, salah satu penjahit yang paling paling heboh itu adalah mengatakan hanya orang jujur yang bisa lihat baju ini. Wah. Datanglah ke istana kan. Dia ngukur, lalu disuruh buka bajunya kan raja, lalu dikenakan baju itu. Raja bingung, dia kan nggak kenakan apa-apa sebenarnya, tapi karena dia bilang hanya orang jujur yang bisa melihat baju ini, semuanya diam, padahal raja telanjang. Dan pergilah dia dengan bangga, dia memamerkan bajunya kan, sambil mengatakan hanya orang jujur yang bisa melihat baju ini. Tiba-tiba ada kecil bilang, "Weh, raja telanjang," gitu. Nah, barangkali ya, saya tidak ingin mengumpamakan Pak Amin seperti anak kecil itu, tetapi begitulah dalam kehidupan sering kan. Sering sesuatu itu sebenarnya kita tahu, tapi tidak ada yang berani ngomongnya. Ya itu cerita yang lain ya, ada lagi tuh ceritanya Abu Nawas. Kala itu si raja pusing karena dia itu merasa dikelilingi oleh orang-orang bohong, tapi dia nggak tahu si raja itu mana orang yang ngebohongnya. Nah, datanglah Abu Nawas ya, berkonsultasi, terus kata Abu Nawas begini, "Raja, biarkan saya cari tahu besok orang bohongnya siapa," begitu. Nah, besoknya dikumpulkanlah semua menteri sama Abu Nawas itu. Kemudian Abu Nawas itu ngeluarin peci. Katanya begini, "Orang yang jujur itu bisa melihat surga dari dalam peci ini," katanya begitu. Nah, dikelilingilah sama menteri-menterinya. Nah, menteri-menteri semua melihat, oh iya betapa indahnya surga itu, betapa bagusnya, dikelilingin terus. Nah, waktu dilihatin ke raja, si rajanya bilang, ini mah peci butut, mana gak ada surganya. Nah, kata Abu Nawas, ya udah raja, berarti cuma Anda yang jujur, yang lain semua menteri itu tukang bohong semua begitu. Itu kata Abu Nawas. Mirip-mirip ceritanya. Cuman kalau cerita ini berarti kan pengertiannya apa? Orang-orang itu tahu sesuatu yang dusta, tetapi tidak berani berbicara. Yang berani berbicaranya si anak kecil tadi. Kalau di kisah Abu Nawas tadi yang bukan permasalahan tidak tahu bohong, tapi memang dikelilingi oleh orang bohong. Sepertinya dua cerita itu relate ya sekarang sama masalahnya, sama pemerintahnya Prabowo ini. Dan ya Pak Amin Rais lah ya, udah nggak takut, lagi mudanya udah nggak takut, apalagi sudah tuanya. Atau sesuatu itu menjadi rumor publik, tapi tidak ada yang berani dan mau mengklarifikasinya. Nah, ketika kemudian apalagi NU, kemana NU? Bernama Amin Rais. Maka ya jadi heboh. Ini mohon maaf ya, dengan segala hormat saya tidak ingin jauh dari itu, tetapi silakan Ustaz. Nah, jadi itu catatan pertama. Jadi kalau kita menonton video itu pengantarnya itu sudah begitu. 3 hari sudah beredar seperti ini gitu. Jadi bukan ujuk-ujuk Pak Amin ngomong begitu. Itu ujuk-ujuk pertama gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, dan bahkan menyebut juga Rizal Fadila ya. Karena Rizal Fadila menulis juga soal itu. Gitu. Itu kan tentang nanti efeknya kan. Itu yang pertama. Jadi kalau saya melihat ini bukan ujuk-ujuk. Nah, yang kedua, Pak Amin sudah juga menyebut ini 3 bulan yang lalu. Ini kan sebenarnya intinya Pak Amin bukan pada Teddy-nya sebenarnya. Ini yang harus kita klarifikasi nih di sini, Bang Refli ya, juga kepada para pemirsa, masyarakat arah Indonesia yang menonton ini ya. Jadi bukan pada Teddy-nya sebenarnya, tapi pada apa efek dari Teddy itu. Sebenarnya itu harusnya kita ambil substansinya sebenarnya. Gitu. Bagaimana peran Teddy di istana ini sangat begitu kuatnya gitu. Sampai ada orang mengatakan ini seperti Perdana Menteri atau Menteri segala urusan gitu. Dia yang bisa mensortir apapun yang masuk ke presiden. Kan, ada yang gitu. bilang bunda juga. Nah, baik dari sisi kepangkatan pun dia sebenarnya nggak cocok dan lain sebagainya. Itu udah banyak orang. Ya sebenarnya kalau saya mau jujur ya, dari awal ya, dari sisi hukum tata negara yang saya pahami adalah Teddy ini melanggar, kalau saya katakan. Dari awal saya katakan, ini bukan sikap saya baru-baru aja. Dari awal saya kecewa sebenarnya. Presiden bersumpah untuk menjalankan undang-undang dan segala peraturan seluruh-seluruhnya.
Tapi baru berapa jam sumpah udah melanggar ketika mengangkat Teddy sebagai sekretaris kabinet. Pada waktu itu dia diumumkan sebagai sekretaris kabinet yang jabatannya setingkat menteri kan. Tiba-tiba ketika diprotes sana sini, oh dia tidak setingkat menteri karena protesnya adalah kok TNI aktif kan nggak boleh kan kalau dia setingkat menteri harus pensiun kan, harus pensiun dini. Nah pada waktu itu akhirnya dimisleadkan. Oh enggak, dia bukan pejabat setingkat menteri tapi dia cuma eselon 2. Cuma dalam tanda kutip. Tapi setahun setengah terakhir ini kita tidak melihat seorang pejabat eselon 2 di diri Teddy. Dan bahkan lebih daripada menteri koordinator. Enggak, ini mohon maaf ya kepada siapapun, saya menghormati, saya tidak ada masalah dengan Prabowo, tidak ada masalah dengan Teddy. Saya hanya melihat ini dalam perspektif hukum, terutama hukum tata negara. Silakan teruskan Ustaz. Nah, jadi gitu. Jadi yang kedua bahwa jangan dilihat dari sisi Pak Amin nyentuh Teddy-nya, itu kita bahas yang ketiga ya. Jangan di situ. Karena substansinya banyak orang kan sibuk dengan cover lupa substansi gitu. Yeah. Substansi Pak Amin sebenarnya bahwa ya Teddy ini sebenarnya perannya sudah jauh melebihi dari apa yang seharusnya gitu. Ya. Jadi segala urusan lah. Dia juga ajudan gitu loh. Dia juga mendampingi bahkan ya kita nggak usah bilang lah ya bagaimana kedekatan itu ya. Jadi, Tuh kan ini aja nggak berani. Pak Amin berani bilang langsung. Ini aja sekretarisnya nggak berani ngomong sekeras Pak Amin itu. Memang ini tadi ya, ini kebejatan yang terlihat di hadapan mata. Cuman tidak semua orang berani berbicara. Ya mau gimana? Pak Amin keren. Jadi sudah melampaui semuanya. Ini berbahaya dari sisi ketatanegaraan juga seperti Bang Refli bilang, juga secara kepentingan negeri kita ini. Moral lah masa negeri yang katakan, sebesar itu ini disinggung hanya juga. bisa diatur oleh satu orang gitu untuk bisa sampai berita kepada presiden, kan bahaya banget ini. Jadi begitu, itu yang kedua. Jadi yang Tapi saya potong lagi, hobi motong saya ini. Maaf ya pemirsa, Ustadz Sambo ini kalau ngomong soal presiden, dia punya romantisme. Jadi beliaulah yang mengajar kita ini dulu ya. Beliaulah yang mengaji Prabowo di Jordan waktu di Jordan. Ketika di Jordania. Di Jordan. Boleh nggak di-spill sedikit? Kok bisa sampai ke sana? Waktu itu tahun berapa bulan di Jordan? Kenapa ini. kok di Jordan juga? Ini mohon maaf nih, saya zigzag sedikit ya. Sebentar, aduh ini harusnya malu kalau guru ngajinya Prabowo. Ya Prabowo apa bisa ngaji apa kagak? Ya bukan sebuah kebanggaan seharusnya. Cuman itu sejarah yang tidak bisa dihapus lah ya. Ini bercerita tentang sejarahnya. Panjang cerita, long story nih Bang. Okay. Tapi nggak sedikit boleh lah ya. Jadi gini, jadi sebenarnya kenal Pak Prabowo, kita dulu manggilnya bukan Mas Bowo, kita manggil Mas dulu. Karena kedekatan kita, orang dekat kita selalu manggil Mas Bowo. Jadi tahun 93, 94 udah kenal sebenarnya. Saya kan dulu aktif di KISDI. Bang Sumargono almarhum. Gogon. Bang Gogon. Nah, jadi gitu. Ahmad Sumargono. Cukup dekat. Bang asal kegiatan. Sering itu diundang di acara Makopassus. Ya, jadi gitu. Kita sering ketemunya cuman ya ketemu kita ini kita manggil Mas, dia tahu oh ini Ustadz Sambo gitu ya. Kenal dikit gitulah. Nah, jadi begitu. Nah, waktu saya 98 beliau kita tahu ceritanya pergi. Muda sekali Ustadz pada waktu itu. Muda memang 28 tahun umur saya. Oke. Tapi kan udah Ustadz ya, jadi udah jenggotan Pak. Udah jenggot memang. Oke, silakan teruskan. Jadi gitu. Jadi kita tahu peristiwa 98 dia diberhentikan dari tentara waktu itu kan dia sebagai Pangkostrat kan. Karena dia pergi, bahasa saya mengasihkan diri lah, menenangkan diri di Jordan. Nah, saya pun memang takdirnya tiba-tiba saya ke Jordan juga, nggak ada hubungan sebenarnya ini. Ke Jordan saya pengen sekolah gitu loh. Saya akhirnya ada yang waktu itu ingin membiayai, akhirnya saya sampai ke Jordan. Nah, jadi gitu. Nah, waktu sebulan mungkin setelah saya ke Jordan, waktu itu Agustus September ya? 98. Nah, dia kan berangkat mungkin Juli atau Juni, dia kan peristiwa kan Mei kan. Saya sebelum ke Jordan udah bilang juga sama Bang Gogon, Bang aku ke Jordan nih, oke ya kasih kabar nanti kan gitu. Saya ke Jordan. Nah rupanya pas dia bulan-bulan Agustus sampai September itu dia diundang Prabowo ke Jordan. Waktu berapa ustadz termasuk mungkin Khairul Ridwan ada juga mungkin Fadlizon pada waktu itu. Jadi diundang.
Karena dia tahu saya di Jordan, dia telepon waktu di Jordan. Nah, dia minta nomor telepon rumah saya di Jordan ke istri di Bogor. Sambo, kamu di mana nih? Di Aman bang. Aku lagi di sini nih, kata Bang Margono. Kamu nanti gini ya datang ya, kata gitu, ke hotel gitu loh. Oh dia bilang, Ustadz di Yaman. Dia nanya, dia waktu kan dia diundang nih ke Jordan. Pas di Jordan dia telepon saya. Dia nanya dulu ke rumah nomor HP saya, bukan HP, rumah telepon rumah yang di Jordan tempat saya tinggal. Nah terus dia telepon. Kebetulan ada kawan yang angkat, ini ada telepon buat kamu, Sambo. Akhirnya saya telepon. Siapa nih? Bang Sumargono. Bang Agon, gimana? Kamu di mana nih? Aku di Jordan bang, di Aman bang. Abang tuh di Aman bukan Yaman, Aman di Aman. Ibu kota Jordan. Ibu kota Jordan. Ya aku lagi di sini. Kamu kemari ya? Gitu. Sore kemari di hotel, entah di Meridian atau hotel apa lah waktu itu ya. Saya ingat. Akhirnya sudah sore saya ke sana. Akhirnya ketemulah di satu pertemuan. Banyak itu ada mungkin Fadlizon saya lihat ada Bang Sumargono, termasuk ada beberapa ustadz yang lain juga di sana. Berkunjunglah sebagai teman. Nah, saya pikir ada Mas Bowo, saya pikir kan surprise lah kan. Nah, salaman lah kita, duduk lah. Nah singkat cerita ya ngalur ngidur lah ngomong kan. Nah, pas lagi mau pulangnya, pas kita pulang, nah, ini titip banget Bang Sumargono itu tuh. Mas, ini kebetulan Ustadz Sambo di sini, Mas Bowo harus belajar agama Islam di sini. Pasti manfaat suatu waktu, gitu. Nanti kebetulan ada teman kita, sahabat kita, Ustadz Sambo belajar sama dia. Dititiplah saya waktu itu. Disitulah awal mula cinta bersemi. Cinta bersemi di Jordania, bukan cinta bersemi di ya, sudah mulai dekat. Nah, jadi aturlah jadwal. Kadang seminggu sekali. Tapi sebelum saya ke sana, saya telepon dulu. Ini lagi bahas Teddy. Lagi bahas Teddy. Pakai diksi cinta bersemi. Aing mah. Tuh. Itu coba ya. Bercandanya pakai diksi yang lain. Oke, atau kadang kalau dia 2 minggu sekali ketemu lah. Nah, jadi karena dia niatnya belajar agama, kalau saya kan waktu itu kan kalau belajar agama mesti dimulai dari Quran kan gitu. Nah, jadi akhirnya saya mulailah belajar Quran. Belajar ngaji, Iqra waktu itu. Belajar itu bukan mengaji dalam pengertian makna artinya bukan ngaji Quran, baca Quran. Waktu itu sampai Iqra 2 beliau tuh. Makanya karena susahnya mengaji ya maklum lah orang udah sudah umur beliau tuh umur mungkin 50 atau berapa umur waktu itu ya, 49 ya. Jadi susah. Makanya sampai sekian bulan ngaji itu ya baru Iqra 2 gitu. Makanya sering sebut-sebut itu kalau ketemu teman-teman ya sama bahkan Pak Amin juga dia sebut sama kawan-kawan saya ini guru saya gitu loh. Cuman saya nggak lulus selalu sebut-sebutnya. Jadi kalau kita search di Google tuh ada tuh kalimat itu. Sebentar, ini berarti kabar burung yang saya dengar selama ini ya, Pak Bowo itu ngaji aja nggak bisa ya. Ya terungkap sekarang begitu ya. Entah kalau misalkan setelah dari Ustadz Sambo ini Prabowo belajar ngaji sama yang lain tidak tahu. Cuman kalau saya biasanya ya kalau ada yang datang ke saya orang-orang yang sudah berumur itu 40 lebih 50 lebih, saya tuh nggak ngasih Iqra, nggak. Kita ngasih intinya dulu, yang fardu ain tuh harusnya tauhidnya dulu begitu ya. Ya pantesan kalau misalkan Pak Prabowo-nya sekarang seperti ini. ya orang itu akan bergantung kepada keyakinannya ya. Jadi itu dulu seharusnya yang diajarkan itu. Kalau ada orang awam sekali sudah agak berumur begitu datang, bagi Anda yang ustadz begitu ya, kasih tauhid dulu. Itu yang bakal ditanya di kubur itu, man rabbuka itu dulu ya, karena nggak bakalan bisa cuman ngafalin Allah nggak bisa itu harus tahu sifatnya. Dalam hal ini adalah sifat 20 itu harus tahu itu dulu. Nah setelah itu baru dikasih fikih. Kalau semangat belajarnya kuat begitu ya, dikasih nanti tasawuf begitu. Nah, itu aja dulu. Masalah bisa baca Quran atau tidak itu masalah lain. Nanti kalau misalkan ininya sudah ada begitu ya, 3-3 yang dasar-dasarnya sudah ada, baru belajar Al-Quran supaya bisa zikir sendiri. Karena afdhalul zikri ya Al-Quran ya, dalam pengertian bukan yang la ilaha illallah itu, bukan dalam pengertian itu ya. Ya itulah banyak permasalahannya di situ ya. Saya kira kalau keluarnya ini bahasanya belajarnya tauhid akan lain ceritanya Pak Prabowo itu. Itu. Selama 10 bulan. Nah, sekitar 10 bulan. Setelah itu sempat ketemu lagi.
Nah, ya seling pertemuan. Cuman kan saya bilang tadi, ngajinya setengah jam, pertemuan bisa 2 jam 3 jam. Kita mulai dari sholat zuhur, selesai nanti sholat asar gitu. Nah, jadi ngajinya setengah jam, 2 jam setengah ngobrol lah. Itu ngobrol ngalur ngidul macam-macam tuh. Oke. Tapi di Indonesia Partai Umat tidak mendukung Prabowo. Dukung sebenarnya mah. Oh, dukung. Nah, itu ada cerita juga. Dia debat khusus cuma. Oh ya sudah, kita lanjutkan dulu yang tadi Pak Amin. Nanti jadi diparahin saya sama pemirsa. Nanti itu long story itu. Oke, long story. Oke, silakan. Itulah mulai, disitulah mulai dekat sebenarnya, mulai hubungan intens. Terus baik pada yang. Jadi yang kedua. Concern Pak Amin itu bukan ujuk-ujuk begitu, adalah ini secara bukan personalnya Teddy sebagai seorang Teddy gitu, tapi karena perannya sudah melebihi yang seharusnya gitu loh. Bahkan saking dekatnya pun ya udah berlebihan kan gitu kan, cerita sampai ulang tahun dirayakan dari tahun yang lalu, bahkan kemarin sempat di Paris itu kan sudah jadi rumor kan makin berkembang kemana-mana ini. Cuman orang nggak berani speak up aja kan gitu. Gitu. Malah orang mengatakan kita setuju, cuman kita nggak berani ngomong. Itu kan banyak yang begitu. Itu yang kedua. Jadi termasuk Pak Sri Bintang itu ya, Pamungkas. Kemarin juga begitu dia bilangnya itu. Bukan pada Teddy-nya, tapi pada peran yang sudah berlebihan. Jangan-jangan yang seolah-olah defense itu juga setuju juga jangan dia. Iya gitu, cuman karena kepentingan aja dia ngomong membela gitu kan. Nah, membela Teddy. Jadi bukan apa. Jadi kita lihat substansi Teddy yang perannya sudah berlebih nih. Ini berbahaya bagi kenegaraan ya, secara tata negara kata Bang Ray, itu juga secara keberlangsungan negeri bahaya ini. Seperti ini kan, beri masukan orang yang harusnya bagus, beri masukan bisa disortir siapa yang datang kan akhirnya presiden. Ya, tapi itu kan dua hal yang berbeda ya. Artinya peran Teddy sebagai dalam tanda kutip eselon 2 yang melebihi seorang vice president bahkan kan, ya kan? Ya. Dengan isu rumor yang berkembang, apa hubungannya? Sebentar dulu, ini yang ketiga nih Bang. Oh, yang ketiga. Baru kedua. Oke, terus. Oke. Baru kedua. Oke. Nah, teruskan. Nah, yang kedua kan jadi. Nah, jadi ini kita bicarakan nih Pak Amin nggak ujuk-ujuk gitu loh. Iya. Oke. Nah, yang ketiga, Pak Amin sudah ngomong itu 3 bulan yang lalu. Sebenarnya di channel dia. Ini saya bukan promo channel Bang, udah disebut itu. Coba nanti lihat Awasi Teddy judul channel itu. Februari itu. Udah jelas judulnya Awasi Teddy. Bahkan di ujung, di ujung podcast itu bukan podcast, di ujung video itu Pak Amin mengatakan, misalnya ini Bunda Teddy nih, sebenarnya Bunda Teddy di situ. Pak Amin sudah men-mention ini bahaya gitu loh. Bahkan sampai ada rumor yang mengatakan dia nih sebagai namanya Bunda Teddy disebut dalam video. Jadi Pak Amin sudah mengkritik ini nggak benar kira-kira gitu. Nah tapi kan kritik kita kan nggak didengar oleh pemerintah lah atau yang berkepentingan kan nggak pernah didengar kan kita ngomong seperti ini kan. Coba kita banyak mengatakan peran Teddy Sudi kan bukan hanya Pak Amin, itu udah banyak bagaimana rusaknya ketenagaan dan sebagainya gara-gara peran Teddy ini. Jadi yang ketiga, nah saya bilang tadi karena ini sudah dengan cara biasa tidak bisa diingatkan kan gitu. Orang kritik semua pun sudah tidak diindahkan. Gimana cara lagi Pak Amin? Ini insting politiknya harus diledakkan di sini gitu loh. Ini pintu masuk supaya orang jadi ngeh gitu loh. Dengan gini kan jadi rame. Kalau nggak kan apapun kritikan nggak pernah sampai. Dengan gini akhirnya orang ngeribut. Oh ya benar nih nggak benar. Akhirnya orang speak up terus kan bahwa ini hal yang nggak benar sebenarnya gitu. Jadi pertama dari sisi itu sudah jelas ya. Nah, silahkan dilihat sendiri nanti untuk lengkapnya karena memang tinggal sebentar lagi juga. Ini adalah pilihan politiknya Pak Amin Rais dan menjadi meledak betul. Jadi kalau misalkan tanpa pembicaraan dari orang besar seperti Pak Amin Rais, ini hanya akan menjadi buih saja. Jadi ramai-ramai iya, tapi tidak ada punchline-nya begitu, yang nggak ada hook-nya. Tapi tatkala datang Pak Amin Rais jadi hook-nya. Ya, bagaimana kita akan lihat 1-2 minggu ke depan mungkin ya dalam permasalahan ini, apakah dia akan memuai begitu saja atau akan ada perkara yang lebih serius lagi. Demikian Allah taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.